Yo halo, kali ini saya nemu handphone Android murah yang resmi dan udah 4G. Tapi handphone ini tuh awalnya memang buat dikhususkan bocil katanya. Ya, jadi ini adalah Geniora Gen 1 yang saya beli lewat toko Pak Edi. Harganya cuma 250 ribuan aja. Tapi tunggu dulu, kita bakal cari tahu nih kenapa handphone ini murah banget. Jadi nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, tapi ditaruh dulu. Terus ada kotak yang nggak ada apa-apanya sih. Lanjut, dapat kabel data yang masih micro USB. Masih dapat headset juga yang modelannya colok gitu ya. Terus ada charger atau adaptornya dengan output 5 volt 1 ampere. Ada kertas-kertas yaitu user guide atau panduannya dan buat garansinya nih. Terus masih dapat case juga ya, modelnya soft case transparan gitu. Udah, nggak ada apa-apa lagi, lumayan lengkap lah ya. Jadi inilah yang ada di dalam box dari Geniora Gen 1. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi di sini ada keterangan fitur atau spek dari handphone ini. Tapi nggak usah dibacain, ntar aja jelasinnya, jadi dikletek aja. Oke, jadi tampang handphonenya itu kayak gini. Saya dapat yang warna emas, pas beli nggak pilih warna lagi sih. Tapi selain itu, ada juga yang warna biru. Di bagian depannya ini ada layar 5,45 inch. Udah nempel pelindung layarnya gitu ya. Terus di atasnya ini ada kamera 8 megapiksel, earpiece, dan lampu indikator. Kalau di bawahnya ini kosong ya. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan tombol power. Bawahnya ada lubang jack audio, mikrofon, dan micro USB. Kalau di sisi kiri dan atasnya ini kosong ya. Untuk bagian belakangnya kayak gini, ada kamera 8 megapiksel, lampu flash, fingerprint scanner, tulisan Geniora Phone, dan lubang speakernya. Oh iya, tempat kartu SIM-nya di mana ya? Walah, ternyata back covernya ini masih bisa dibuka. Saya lupa, tadi kan nggak dapet baterai ya, kirain udah unibody gitu. Tapi walaupun back covernya bisa dibuka, untuk baterainya ini nggak bisa bebas lepas pasang ya. Untuk slot nano SIM satunya itu ada di sini, numpuk sama slot micro SD-nya. Dan di sini untuk slot nano SIM 2-nya. Desainnya ini lumayan mewah ya untuk warna emasnya ini. Apalagi bagian belakang modul kameranya nih. Mirip-mirip kayak handphone apa ya? Kalau nggak salah Asus apa gitu. Menurut kalian kayak apa nih? Coba komentar. Untuk bahannya ini plastik, finishing glossy, lumayan rapi. Handphonenya kerasa tipis dan cukup ringan lah. Tapi lumayan enak nih digenggamnya. Masih cukup compact. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Kok nggak nyala ya? Padahal tadi udah geter kok. Waduh, apa baterainya kosong ya? Coba dicas deh. Yes, nyala nih. Tuh kan, benar, tadi baterainya kosong. A few minutes later. Oke, ini udah bisa lah ya dinyalain buat cek-cek dulu. Dan inilah tampilan awal dari Geniora Gen 1. Kalau cek di settingnya, handphone ini menggunakan Android versi 9 Pie dengan patch keamanan di 5 Oktober 2019. Terus untuk penyimpanannya udah kepake 3,9 GB dari total 16 GB. Berarti sisa sekitar 12 GB-an lah. Kalau untuk RAM-nya udah kepake 1,3 GB dari total 2 GB. Dan bebasnya sekitar 672 MB. Emang kalau ngelihat dari aplikasi bawaannya ini nggak begitu banyak ya. Paling ada rombongannya Google sama beberapa biji dari Genioranya. Oke, dengan harga murah kayak gini, gimana untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Geniora. Apa sih mereknya? Geniora. Geniora Gen 1. Kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya?
Nah, dengan harga 200 ribuan, bakalan dapat spesifikasi yang kayak gimana sih? Ya, jadi handphone ini tuh pakai chipset MediaTek MT6739WW, quad-core 1,5 GHz, RAM-nya 2 GB, internal 16 GB, GPU-nya PowerVR ROG GE8100, layarnya IPS 5 inch HD, jaringannya 4G, baterainya 3100 mAh, dan menggunakan OS Android 9 Pie. Saya coba tes benchmark pakai Antutu, itu malah keluar sendiri. Nggak kuat kali ya. Kalau untuk storage, rate-nya itu sekitar 284, dan write-nya 48 MB per second. Untuk sensornya minim nih, ya udahlah. Tapi kalau untuk multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Kalau baterainya ini bisa lah dapat screen on time sekitar 3 jam. Tapi dengan spek segitu, udah lumayan lah untuk harganya. Setidaknya ini handphone resmi dan udah 4G. Tapi untuk kecepatannya emang nggak bisa diharapin banget sih. Ada fingerprint scannernya, lumayan kan ada keamanannya nih di handphone 200 ribuan. RAM-nya 2 GB, emang udah bukan masanya, tapi ya daripada setengahnya. Dan internal 16 GB juga walau mepet, tapi nggak cuma bisa install satu aplikasi aja ya. Terus masih support lah beberapa aplikasi, karena versi Android-nya ini nggak terlalu jadul. Misalnya buat WhatsApp, YouTube, atau sosmed lainnya itu masih bisa. Yang penting dalam pemakaiannya yang wajar-wajar aja. Tahu diri lah, soalnya nggak mungkin kalau nggak ada kekurangannya. Jangan diembat buat yang berat-berat ya. Oh iya, mungkin banyak yang belum tahu sama merek Geniora. Ya berarti sama kayak saya. Jadi Geniora ini, kalau saya cari-cari infonya, itu sebuah layanan atau platform media pembelajaran anak. Di antaranya secara online atau digital. Nah, handphonenya ini juga jadi salah satu produk untuk menunjangnya. Kayak ada aplikasinya gitu, terus ada fitur buat batasin anak pas main handphone, mantau atau ngendalin handphone jarak jauh, chatting, dan sebagainya. Jadi memang Geniora itu bukan merek atau perusahaan yang berfokus pada perangkat handphone. Tapi untuk sekarang, produk handphonenya ini udah dihentikan. Begitu juga untuk layanan fitur kayak batasin anak buat main handphone itu. Nggak tahu kenapa, tapi memang dari toko ofisialnya juga udah nggak ngejual handphone ini. Mungkin yang dijual toko lain itu sisaannya ya, termasuk yang saya beli ini. Nah, karena itu handphone ini harganya jadi murah. Dan alasan lainnya kenapa murah, ternyata handphone ini ada minusnya, yaitu LCD-nya bermasalah. Jadi kayak muncul garis-garis gitu, dan kalau makin banyak disentuh, itu bisa makin parah. Kayak jadi ngebayang atau shadow, bahkan jadi nggak kelihatan tampilannya. Tapi lucunya, kalau layarnya dimatiin agak lama, terus nyalain lagi, itu bisa normal lagi. Tapi ya lama-kelamaan bisa kambuh lagi tuh penyakitnya. Kemungkinan ini mah yang bermasalah hardware-nya ya. Saya udah coba nih buat nekat bongkar handphonenya. Tapi cuma bisa lihat-lihat dan kenceng-kencengin aja sih. Sepenglihatan saya ini nggak ada yang aneh. Tapi ya tetap aja hasilnya nggak sembuh. Mungkin yang ahli bisa terawang kah apa penyakitnya? Apa emang LCD-nya udah divonis jadi harus diganti nih? Ya emang salah saya sih, padahal udah dicantumin di deskripsi paling bawah nih. Sayang banget ya, padahal untuk fiturnya udah lumayan kalau di harga 250.000. Mungkin bisa dimanfaatin jadi apa gitu, macam modem atau handheld retro, tapi wajib pakai gamepad ya, biar nggak kumat layarnya. Bisa juga nih dijadiin webcam atau MP3 player. Ya suaranya emang B aja sih. Terus jadi handphone dummy juga bisa, atau emang beneran buat bocil sih. Jadi kalau dibanding-banting nggak nyesek amat kan. Tapi ya kalau mau buat dipakai biasa gitu, saya rasa enggak deh. Mending jangan ngacak-ngacak duit, cari yang bener-bener aja ya. Kecuali bisa ngebenerinnya, apalagi bisa dapet cuan. Oke, jadi itulah handphone 200 ribuan, yaitu Geniora Gen 1. Tapi kondisinya nggak banget, agak jong ya. Boleh dikomentarin, tapi jangan dibully bang. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.